번만, 제발 한 번만 더. Hai Lur, balik lagi bersama Jendela Film. Kali ini kita akan melanjutkan film series dari Netflix lagi, yang berjudul Squid Game. Di episode ketiga ini, Mimin dibuat kagum, karena beberapa pemain yang sudah saling bekerja sama, dan membuat tim. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah mulai menggali informasi mengenai game hidup dan mati ini. Penasaran? Baiklah, mending langsung saja nonton alur ceritanya. Boleh absen dulu subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Di awal film diperlihatkan kepada seorang detektif yang sedang mencoba menyelidiki kasus yang berhubungan dengan hilangnya saudaranya. Detektif tersebut bernama Huang, di mana ia masuk ke dalam kolong mobil tanpa diketahui. Sampai di dalam mobil, ia mencari mobil yang terdapat Ki-hun. Saat pemeriksaan, detektif yang tengah berada di dalam mobil juga ikut dicek, namun selalu gagal. Kemungkinan semua peserta sudah ditanam chip tanpa sepengetahuan mereka. Karena dicurigai, akhirnya Huang langsung sigap menyerang dan mencekiknya. Ia pun segera mengganti pakaiannya dan membuang mayatnya. Sampainya di pulau, para peserta dibawa satu persatu dan diganti pakaiannya. Nah, Sapyok ternyata tidak terpengaruh dengan biusnya. Ia hanya berpura-pura pingsan. Di sini, Sapyok membawa pisau lipat yang ia selipkan di dalam sakunya. Scene berlanjut, pemain yang kembali di babak kedua 187 orang, sedangkan yang tidak melanjutkan ada 14 orang, di mana semua pemain sedang bincang-bincang di sini, membentuk sebuah kelompok 4 orang, terdiri dari Ki-hun, si kakek, Huangsu, Ali. Di saat makan, mereka bertanya-tanya mengenai game selanjutnya di babak kedua. Yang mereka tahu pasti game yang selalu mereka main waktu kecil. Di sisi lain, petugas sedang berbaris untuk istirahat di kamarnya masing-masing. Detektif Huang segera masuk ke kamarnya. Melihat-lihat isi dalam kamarnya. Ia memperhatikan bahwa kamera CCTV selalu mengawasinya. Diam-diam juga memberikan pesan ke seseorang. Sementara itu, pemain 212 berteriak kepada petugas tengah malam, meminta ke kamar kecil untuk buang air. Tetapi ditolak. Ia pun mengancamnya akan buang air di dalam ruangan. Alhasil, ancaman itu berhasil. Ia pun diizinkan. Saat akan keluar, Sapyok menyerobot keluar. 212 sangat kesal. Di toilet, dengan santainya ia buang air besar sambil merokok. Rokok yang ia sembunyikan. Tiba-tiba, Sapyok memaksa masuk, sambil menodongkan pisau, memintanya untuk diam. Sapyok berusaha mencari informasi mengenai permainan ini dari saluran angin. Mereka pun bekerja sama. Saat di dalam, Sapyok mencium aroma sesuatu di dapur. Melihat mereka sedang memasak sesuatu. Karena takut ketahuan, ia pun segera keluar. Huangsu pun secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Paginya, saat waktunya makan, mereka melanjutkan pembicaraan tentang apa yang dilihatnya tadi malam. Sapyok mengatakan, melihat mereka sedang memasak gula. Pengumuman pun tiba, permainan kedua akan segera dimulai. Semua pemain bersiap-siap, mereka pun bergerak. Huangsu juga menanyakan informasi kepada Sapyok mengenai apa yang dilihatnya. Setelah memasuki ruangan, para pemain disuruh memilih satu di antara 4 simbol. Huangsu mencoba berpikir mengenai permainan apa yang ada di depannya. Dengan informasi yang didapat dari Sapyok, ia pun memprediksinya. 내가 삼각형으로 할게. 네. 우리 고향 달처럼 생겼어요. 그럼 제가 우산호죠 뭐. 야, 별 좋아. Lalu, secara diam-diam Sapyok memperhatikan Huangsu dan mengikutinya. Permainan kedua pun dimulai. Para pemain disuruh mengambil satu benda yang ada di depannya.
Setelah dibuka, isinya gulali. Para pemain diharuskan memotong simbol tersebut menggunakan jarum. Jika simbol itu patah, maka pemain akan dieliminasi. Eliminasi adalah kematian. Ki-hun Seok, simbol payung memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Mereka diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. 좋됐다. 그럼 시작합니다. Satu persatu pemain dieliminasi. 또 (67번) 성공. Sedangkan yang berhasil diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan. 성공. 122번 성공. 29번 성공. Ki-hun sangat stres, hingga keringatnya bercucuran. Karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Kejadian lucu pun terjadi, Lur. Tiba-tiba Ki-hun mendapatkan ide. 이거야. 뒤에서 녹이면 돼. 경계살이 더 얇아서 먼저 녹. 성공. (69번) Para pemain yang melihatnya pun bengong dan mencoba mengikutinya. Waktu pun habis. Saat petugas ingin menembak ke salah satu pemain, tiba-tiba pemain itu merebut pistol dengan menusukkan jarum. Sambil menyandera petugas. Sedangkan sisa pemain lainnya semua ditembak mati. Setelah pemain itu melihat wajah petugas, ia pun bunuh diri. 나같이 어린 놈이 왜 이렇게 된 거야? Black Mask yang melihatnya segera menyelesaikan apa yang terjadi. 죽는다. Episode 3 pun selesai. Dimana menegangkan bukan? Nyawa kita dipertaruhkan oleh permainan anak-anak. Sebenarnya bingung juga sih, kalau ngelihat hadiahnya besar. Mungkin juga teman-teman yang lihat video ini ada yang tergiur, hehehehe. Baiklah, sekian episode 3-nya. Nanti kita lanjut ya di episode berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, biar episode berikutnya segera tayang. Sekian, saya ucapkan terima kasih.